Shalom, syukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Dan hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang menjadi bacaan harian kita. Tapi sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau sampai hari ini Engkau boleh memberkati kami, itu semua karena kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, berfirmanlah, dan bila kami mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini terambil dari kitab 3 Yohanes. Kitab 3 Yohanes ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-15. Ya, demikian firman Tuhan. Banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu, tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Aku harap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Damai sejahtera menyertai engkau. Salam dari sahabat-sahabatmu. Sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berbicara tentang pergumulan di dalam kehidupan, tentunya setiap kita akan menjumpai yang namanya pergumulan. Ya, termasuk salah satunya adalah dalam hal berelasi. Nah, seringkali kita itu seperti kata pepatah, ya, tak kenal maka tak sayang. Tidak jarang ya, setiap kita itu kadang tidak menyayangi karena kita tidak mengenal. Maksudnya begini, kita tidak mengenal seseorang dengan baik, seringkali mendatangkan kecurigaan, kesalahpahaman, dan ketidakmengertian. Nah, hal itu tentunya membuat relasi menjadi kurang baik. Ditambah karakter-karakter pribadi yang bisa membuat kita biasanya tidak dapat mengendalikan tingkat emosi kita. Nah, kalau kita melihat di dalam bagian ini tadi ya, bagaimana si penulis surat dia menyampaikan akan kerinduannya ya, bertatap muka dengan jemaat. Banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu ya. Di dalam terjemahan yang lain itu menyampaikan banyak hal yang hendak kukatakan ya, tetapi aku tidak akan menuliskannya. Hal ini mau menunjukkan bahwa si penulis menyadari kata-kata dalam tulisan itu kan seringkali terbatas ya. Kalau zaman dulu tuh kita pakainya surat ya, kemudian ada handphone bisa SMS, apalagi dulu zamannya SMS ya, itu kan terbatas ya. Kata-katanya kadang disingkat yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian ada WhatsApp ya, kita bisa chattingan dan lain sebagainya, bisa video call ya. Sekarang itu ada aplikasi macam-macam, ada Zoom, Google Meet dan lain sebagainya yang bisa membuat kita bertemu. Nah, saudara, rasa bertemu itu akan berbeda ya, walaupun saat ini dengan online ya, akan lebih enak tuh kalau bisa bertatap muka langsung. Ya, tapi seringkali kondisi ini membuat kita nggak bisa ketemu hari ini. Nah, tetapi tidak mengurangi untuk kita tetap bisa bertemu. Ya, tadi malam kita bisa bertemu ya satu dengan yang lainnya di dalam persekutuan melalui platform Zoom, dan kita bersyukur kita bisa tatap muka, dan itu rasanya beda banget ya kalau kita chatting di grup WhatsApp dan lain sebagainya. Waktu kita bertemu, wah rasanya senang sekali, sehingga ini menjadi satu kesempatan kita untuk bertatap muka. Nah, demikian juga si penulis surat ini, dia juga rindu bertatap muka langsung dengan jemaat, hadir di tengah-tengah jemaat, bisa ngobrol ya, bisa ngomong begitu ya. Bukankah demikian juga di dalam kehidupan kita? Bukankah kita juga senang ya ketika kita bisa bertatap muka, kita bisa bertemu, kita bisa sharing, kita bisa ngobrol, dan tentunya ini menjadi kerinduan kita. Karena kita adalah makhluk yang sifatnya itu sosial. Kita tidak bisa hidup seorang diri, dan kita itu membutuhkan orang lain.
ya, waktu kita ketemu, waktu kita ngobrol, itu ada satu relasi yang dapat terbangun dengan baik. Nah, firman Tuhan ini juga tadi diakhiri, ya, aku berharap dapat segera menemuimu, dan pada kesempatan itu ada banyak hal, ya, yang dapat kita bicarakan bersama. Nah, ini satu kerinduan saudara ketika kita ketemu banyak orang, ya, kayak tadi malam, ya, aduh kapan pulang, kapan kita ketemu, ada banyak hal yang ingin dibicarakan. Nah, ini saudara, relasi ketika sudah terbangun itu akan membuat kita menjadi seperti keluarga dekat, ya, bisa ngobrol, bisa cerita dan lain sebagainya. Nah, hal yang menarik dari surat penutup ini dikatakan begini, damai sejahtera menyertai engkau. Nah, orang yang baik, orang yang hidup di dalam Tuhan, kerinduannya saudara ketika dia ketemu melihat saudaranya apa? Yaitu saudaranya itu mengalami damai sejahtera. Dan kiranya damai sejahtera itu menyertai mereka. Bukankah kita sebagai anak-anak Tuhan juga rindu, berharap orang-orang yang kita jumpai, mereka juga mengalami yang namanya damai sejahtera. Ini kan menjadi kerinduan kita hari ini untuk saudara-saudara kita. Nah, ini penting. Nah, saya percaya kita sebagai orang-orang yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, kita juga rindu kebaikan yang kita alami, itu juga dialami oleh orang-orang yang mengasihi dan yang kita kasihi. Nah, terakhir, dikatakan salam dari sahabat-sahabatmu, sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu per satu. Ya. Dikatakan satu per satu, atau setiap saudara di situ. Sampaikanlah salam saya kepada semua kawan-kawan kita satu persatu. Nah, kenapa saudara hal ini harus disampaikan satu persatu? Karena apa? Ini membangun sebuah relasi. Ya, tidak salam ya buat semua, seolah-olah tidak ada ikatan di dalamnya. Tapi kalau misalnya salam buat ini, apalagi kalau disebut nama, ya, itu kita itu senang banget rasanya. Misalnya terperhatikan, dipedulikan dan lain sebagainya. Nah, saudara, renungan hari ini menolong kita bahwa relasi persahabatan itu penting untuk kita bangun, ya, sehingga mari saudara di masa pandemik ini tidak membuat kita jadi putus relasi dan komunikasi. Ada banyak hal yang bisa kita gunakan, ya, kemajuan teknologi bisa kita gunakan, bisa chatting, bisa WhatsApp, ya, bisa video call, ya, ada platform Zoom atau Meet, itu luar biasa. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya sehingga relasi itu tetap ada dan tetap terbangun, dan kita rindu damai sejahtera senantiasa menyertai. Nah, sebagai studi pribadi kita ada dua pertanyaan yang mungkin bisa menjadi perenungan kita. Yang pertama, apa yang kita rindukan dialami oleh saudara-saudara kita yang mungkin saat ini tidak bersama-sama dengan kita. Yang kedua, kesaksian apa yang rindu kita bagikan sebagai saudara-saudara seiman. Yang terakhir, saudara, menjadi pokok doa kita, mari kita berdoa untuk setiap jemaat atau umat Tuhan, secara khusus orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk mereka boleh mengalami damai sejahtera. Kiranya perenungan hari ini boleh menolong dan memberkati kita. Jika saudara terberkati, silakan bagikan renungan ini kepada orang-orang yang saudara kasihi. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kiranya kebenaran firman-Mu ini boleh menolong kami, untuk kami boleh perhatian dan peduli kepada saudara-saudara seiman kami, sehingga mereka juga boleh mengalami damai sejahtera. Kami berdoa untuk kehidupan kami sepanjang hari ini, biar kehadiran kami dalam perkataan, perbuatan, sikap hidup kami boleh sungguh menjadi berkat dan memancarkan sinar kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya berkat kasih karunia dari Tuhan menyertai, memberkati kehidupan kita semua. Shalom.